Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, video ini akan menjelaskan materi dari kelompok 7, yaitu tentang upaya hukum. Sebelum masuk materi, perkenalan kelompok 7. Yang pertama, Fajar Awaludin. Yang kedua, Liana Megi. Ketiga, Maria Ulfah. Dan terakhir, Azhar Ramadan. Langsung saja masuk ke materi dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Awaludin Amirullah. Di sini akan menjelaskan tentang definisi upaya hukum. Upaya hukum merupakan suatu usaha bagi setiap pribadi yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingan untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum menurut cara-cara yang ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan berdasarkan ketentuan bab 1 tentang ketentuan umum pasal 1 angka 12 KUHP, maka upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut hukum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang dapat berupa perlawanan atau banding atau kasasi, atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur oleh undang-undang tersebut. Jadi ketika ada suatu perkara yang diajukan kepada pengadilan seperti pengadilan di negeri maupun di pengadilan negara, maka hakim yang sudah memutuskan perkara tersebut ketika salah satu di antara kedua pihak yang bersengketa atau berperkara tidak puas dengan hasil putusan hakim di pengadilan tersebut, boleh melakukan upaya-upaya hukum seperti banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali. Mungkin itu aja tentang definisi upaya hukum. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang adanya beberapa macam-macam upaya hukum. Nah, salah satunya yaitu ada banding. Upaya hukum banding adalah upaya hukum yang mengajukan pengadilan tinggi dengan maksud untuk mengadakan pemeriksaan kembali. Contohnya seperti peradilan ulangan. Nah, upaya hukum banding juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan. Ada 3 hal yang terjadi di pengadilan banding dapat mengirim kembali ke pengadilan. Nah, yang pertama ada diadili kembali sesuai prosedur yang benar. Yang kedua, penyesuaian hukuman sesuai undang-undang. Yang ketiga, vonis bebas. Jika alasan banding tidak terbukti, keputusan pengadilan rendah akan dikuatkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang upaya hukum kasasi. Kasasi merupakan permohonan pembatalan terhadap putusan atau penetapan pengadilan tingkat pertama, yaitu pengadilan agama, atau terhadap putusan pengadilan tingkat banding, yaitu Pengadilan Tinggi Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Melalui pengadilan tingkat pertama, pengadilan agama yang sebelumnya memutus dikarenakan adanya alasan tertentu dalam waktu tertentu dengan syarat tertentu juga. Mahkamah Agung Republik Indonesia bukan merupakan pengadilan tingkat ketiga atau badan pengadilan banding tingkat kedua, melainkan merupakan badan atau lembaga kekuasaan kehakiman yang bertugas memeriksa dalam tingkat kasasi terhadap putusan pengadilan di semua lingkungan peradilan atas alasan yang pertama, bahwa pengadilan tidak berwenang atau melampaui wewenangnya dalam menjatuhkan putusannya. Yang kedua, bahwa pengadilan salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam memeriksa dan memutus perkara yang dimintakan oleh kasasi. Yang ketiga, bahwa pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku atau tidak memenuhi prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Di sini dilihat dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Di dalam memori kasasi harus dimuatkan keberatan-keberatan atau alasan-alasan kasasi yang berhubungan dengan pokok persoalan perkara sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 30 nomor 14 tahun 1985, yaitu yang pertama, tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Yang kedua, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Yang ketiga, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Namun, dalam praktik masih ada salah satu tambahan alasan dalam rangka pengajuan permohonan kasasi, yaitu putusan tidak cukup ruang atau kurang lengkap dipertimbangkan, sebagaimana terdapat dalam jurisprudensi MARI nomor 492 A/1970. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dapat kita ketahui bahwa di dalam tingkat kasasi tidak diperiksa tentang duduknya perkara atau faktanya, tetapi tentang hukumnya, sehingga tentang terbukti tidaknya peristiwa tidak akan diperiksa. Penilaian mengenai hasil pembuktian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Ada juga syarat pengajuan kasasi, diantaranya yang pertama, diajukan oleh pihak yang berhak mengajukan kasasi. Yang kedua, diajukan masih dalam tenggang waktu kasasi. Yang ketiga, putusan atau penetapan judek facti menurut hukum yang dimintakan kasasi. Yang keempat, membuat memori kasasi. Yang kelima, membayar panjar biaya kasasi. Yang keenam, menghadap kepaniteraan pengadilan agama yang bersangkutan. Di sini, terus permohonan kasasi itu hanya dapat diajukan oleh pihak yang berperkara atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Apabila dalam surat kuasa khusus telah disebutkan bahwa wakil tersebut diberi kuasa untuk mengajukan kasasi, maka tidak diperlukan lagi surat kuasa baru. Kemudian permohonan kasasi hanya dapat diajukan dalam masa tenggang waktu 14 hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan diberitahukan kepada yang bersangkutan. Bila selama tenggang waktu 14 hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan kembali oleh pihak yang berperkara, maka dianggap telah menerima putusan. Putusan atau penetapan yang dapat dimintakan kasasi adalah putusan atau penetapan akhir yang diberikan pada tingkat terakhir dari pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, yaitu putusan atau penetapan pengadilan tinggi agama dan penetapan pengadilan agama dalam perkara voluntair yang menurut hukum tidak boleh dimintakan banding. Selanjutnya, ada juga hal yang berhubungan dengan kasasi, itu sebagaimana yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Yang pertama, prosedur penerimaan perkara kasasi. Yang kedua, administrasi perkara kasasi. Yang ketiga, pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhar Ramadan. Di sini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu peninjauan kembali. Nah, peninjauan kembali adalah terhadap putusan atau penetapan pengadilan tingkat pertama yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau terhadap putusan pengadilan tingkat banding yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap putusan Mahkamah Agung. Peninjauan kembali dilakukan melalui pengadilan tingkat pertama yang sebelumnya memutus dengan alasan dan syarat tertentu, namun tidak terikat waktu tertentu. Permohonan peninjauan kembali harus diajukan dalam masa tenggang waktu selama 180 hari. Nah, dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 1985 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 di sini menjelaskan alasan-alasan peninjauan kembali, yaitu diantaranya yang
pertama itu ada novum atau bukti baru yang diketahui setelah perkaranya diputus yang didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana yang dinyatakan palsu. Nah, kemudian apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Kemudian apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Kemudian apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkannya sebab-sebabnya. Kemudian apabila dalam satu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Nah, tenggang waktu pengajuan 180 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir. Nah, kemudian ada juga prosedur peninjauan kembali perkara perdata. Nah, di sini kita menjelaskan ada 17 prosedur peninjauan kembali. Yang pertama itu berkas perkara diserahkan kepada panitera muda perdata sebagai petugas pada meja atau loket pertama. Nah, yang menerima pendaftaran terhadap permohonan peninjauan kembali. Yang kedua yaitu permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam waktu 180 hari. Dalam hal apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu, adalah sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat, atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap dan tetap diberitahukan kepada pihak yang berperkara. Kemudian apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, adalah sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, dan apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, adalah sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. Dan apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, adalah sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara. Kemudian langkah selanjutnya itu yang ketiga, permohonan peninjauan kembali yang diajukan melampaui tenggang waktu tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak perlu dikirimkan ke mahkamah. Nah, jadi dalam permohonan peninjauan kembali ini tidak boleh diajukan melampaui tenggang waktu. Itu tidak bakal diterima atau tidak bisa dikirimkan ke Mahkamah Agung dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Apabila hari ke-14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur, maka penentuan hari ke-14 itu jatuh pada hari kerja berikutnya. Jadi hari-hari libur itu tidak dihitung dalam tempo hari permohonan ini. Nah, kemudian yang keempat, panjar biaya perkara peninjauan kembali dituangkan dalam SKUM, terdiri dari biaya perkara peninjauan kembali yang telah ditetapkan Ketua Mahkamah Agung, kemudian biaya pengiriman uang, lalu biaya pengiriman berkas, biaya pemberitahuan atau juga disebut BP berupa biaya pemberitahuan pernyataan PK dan alasan PK, kemudian biaya pemberitahuan penyampaian salinan putusan kepada pemohon PK, kemudian biaya pemberitahuan amar putusan
kepada termohon PK. Nah, langkah selanjutnya yang kelima, surat kuasa untuk membayar dibuat dalam rangkap 3. Lembar pertama itu untuk pemohon, lembar kedua untuk kasir, dan lembar ketiga itu untuk dilampirkan dalam berkas permohonan. Langkah keenam itu menyerahkan SKUM kepada pihak yang bersangkutan agar membayar uang panjar yang tercantum dalam SKUM kepada pemegang kas pengadilan negeri. Nah, setelah melakukan itu, pemegang kas menerima pembayaran, menandatangani dan membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM. Kemudian yang ke-8, permohonan PK dapat diterima apabila panjar yang ditentukan dalam SKUM oleh meja pertama telah dibayar tunai. Kemudian yang ke-9, pemegang kas kemudian membukukan uang panjar biaya perkara sebagai tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara. Langkah selanjutnya, apabila panjar biaya peninjauan kembali telah dibayar lunas, maka pengadilan pada hari itu juga wajib membuat akta pernyataan peninjauan kembali yang dilampirkan pada berkas perkara dan mencatat permohonan peninjauan kembali tersebut dalam register induk perkara perdata dan register peninjauan kembali. Nah, kemudian yang ke-11 ini, selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari, panitera wajib memberitahukan tentang permohonan PK kepada pihak lawannya dengan memberikan atau mengirimkan salinan permohonan peninjauan kembali beserta alasan-alasannya kepada pihak lawan. Yang ke-12, jawaban atau tanggapan atas alasan peninjauan kembali harus telah diterima di kepanitiaan pengadilan negeri selambat-lambatnya itu selama 30 hari sejak alasan PK disampaikan kepadanya. Nah, kemudian langkah yang ke-13, jawaban atau tanggapan atas alasan PK yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri harus dibubuhi hari dan tanggal penerimaan yang dinyatakan di atas surat jawaban tersebut. Jadi itu wajib dibubuhi hari dan tanggal penerimaan di atas surat jawaban tersebut. Nah, yang ke-14 yaitu dalam waktu 30 hari setelah menerima jawaban tersebut, berkas peninjauan kembali berupa bundel A dan B harus dikirim ke Mahkamah Agung. Kemudian langkah selanjutnya yaitu yang ke-15, fotokopi relas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung supaya dikirim ke Mahkamah Agung. Dan yang ke-16, pencabutan permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh pemohon peninjauan kembali. Nah, apabila diajukan oleh kuasanya harus diketahui oleh prinsipal. Kemudian yang langkah terakhir atau yang ke-17 ini, pencabutan permohonan peninjauan kembali harus segera dikirim oleh panitera ke Mahkamah Agung disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh panitera. Dan itulah penjelasan dari materi peninjauan kembali dalam upaya hukum. Terima kasih. You know